Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di bab segi 4, dan di sini kita akan membahas soal ya untuk persiapan penilaian harian. Oke, yang pertama di sini kita mulai dengan sifat-sifat dari segi 4 ya, mulai dari persegi panjang. Kita lihat dari sisinya bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar ya. Di sini ada sisi AB sama panjang dengan sisi CD ya, karena berhadapan. Kedua sisi ini juga sejajar ya, disimbolkan dengan garis miring seperti ini ya. Kemudian pada sisi yang berhadapan lainnya BC sama dengan AD. BC dan AD ini juga merupakan sisi yang sejajar. Kita lihat bagian sudutnya ya pada persegi panjang ini. Sudut-sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku ya. Tentu saja ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Ini keempatnya siku-siku yang besarnya 90 derajat. Sama besar tentunya ya. Lalu pada bagian diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Perhatikan diagonal AC itu sama panjang dengan diagonal BD ya. Dan juga di sini membagi dua sama panjang ya. Berarti pada diagonal AC panjang AO sama dengan panjang CO ya. Begitu juga pada diagonal BD, panjang BO sama panjang dengan panjang DO. Begitu. Oke. Nah, kita lihat pada persegi ya, bahwa persegi itu merupakan persegi panjang yang khusus. Maka setiap sifat dari persegi panjang berlaku juga ya pada sifat persegi, seperti sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Lihat ya. Nah, ini sama panjang dan sejajar nih kedua sisi ini. Kemudian sisi yang ini juga ya, yang berhadapan ini juga sama panjang dan sejajar. Kemudian sifat persegi panjang yang berlaku pada persegi juga sudutnya ya. Sudut-sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku ya. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D ya, siku-siku dan sama besar seluruhnya. Kemudian diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang ya. Nah, perhatikan ini diagonal AC sama dengan diagonal BD ya, dan membagi dua juga sama panjang. AO sama panjang CO, begitu juga dengan BO sama panjang DO ya. Nah, sama ya. Nah, kemudian tentu saja ada yang khusus nih ya, sifat dari persegi itu ya. Dari sisinya tentu ya, semua sisinya sama panjang ya. Sisi AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan sisi CD, dan sama panjang dengan sisi DAD ya. Kemudian untuk diagonalnya ya, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku tentunya ya. Nih diagonal AC dengan diagonal BD ya. Nah, ini saling berpotongan tegak lurus ya, simbolnya seperti ini ya. AC tegak lurus BD. Nah, karena tegak lurus berarti kan siku-siku nih ya. Nah, perhatikan nih, setiap sudut-sudut di sini seluruhnya siku-siku 90 derajat. Nah, kemudian yang berikutnya diagonalnya sebagai sumbu simetri ya. Di sini perhatikan bahwa diagonal BD ini sebagai sumbu simetrinya. Begitu juga pada diagonal AC ya. Nah, ini sebagai sumbu simetrinya. Nah, lalu kita lihat nih pada bagian sudut ya. Keempat sudutnya terbagi dua sama besar oleh diagonalnya ya. Pada diagonal AC, maka di sini sudut A terbagi dua sama besar, begitu juga dengan sudut C terbagi dua sama besar. Nah, di sini
kedua sudut ini sama besar, dan yang ini juga sudut ACD sama besar dengan sudut ACB. Pada diagonal yang lainnya, ya, ini juga terbagi dua sama besar, membagi dua sama besar sudutnya. Pada sudut ABD sama besar dengan sudut CBD, begitu juga dengan sudut ADB sama besar dengan sudut BDC, ya. Sama besarnya berapa? Ya, masing-masing ini sudutnya besarnya 45 derajat. Oke ya. Sekarang kita lihat pada jajar genjang, ya, sifatnya apa saja. Yang pertama, sisinya, sisi-sisi pada jajar genjang yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar, ya. AB berhadapan dengan CD, maka ini sama panjang dan sejajar, ya. Begitu juga dengan sisi yang berhadapan yang lainnya, ya, BC dengan AD ini sama panjang dan sejajar, ya. Kita lihat pada bagian sudut, ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ya. Nah, di sini sudut A berhadapan dengan sudut C berarti sama besar. Begitu juga dengan sudut B berhadapan dengan sudut D berarti dia sama besar. Kemudian jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat, ya. A dengan B berdekatan di jumlah 180. B dengan C berdekatan di jumlah 180. C dengan D berdekatan di jumlah 180. Dan sudut D berdekatan dengan sudut A dijumlahkan 180 derajat. Begitu, ya. Kemudian kita lihat pada diagonalnya, ya. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang, ya. Pada diagonal AC ini membagi dua sama panjang, ya. AO sama dengan CO, ya. Begitu juga pada diagonal BD, ya. Panjang BO sama panjang dengan DO, ya. Nah, itulah diagonalnya membagi dua sama panjang. Sekarang kita lihat untuk belah ketupat, ya. Kita lihat sisinya bagaimana, ya. Semua sisinya sama panjang, ya, kalau belah ketupat tuh. Nah, panjang AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama panjang dengan sisi AD, ya. Kemudian untuk sudutnya bagaimana? Ya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Perhatikan nih, sudut C berhadapan dengan sudut A, berarti dia sama besar. Begitu juga dengan sudut B bersama besar dengan sudut D, ya, karena berhadapan. Terus setiap sudut ini dibagi dua sama besar oleh diagonalnya, seperti ini, ya. Nah, ini terbagi dua sama besar, seperti ini. Begitu juga pada sudut B terbagi dua sama besar, seperti ini, ya. Jadilah begitu, ya. Oke, sekarang kita lihat diagonalnya bagaimana. Ya, diagonalnya pada belah ketupat itu saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus, ya. Berarti di sini pada diagonal BD, ya, di sini panjang DO-nya sama dengan OD-nya. Begitu juga pada diagonal AC, panjang AO-nya sama dengan panjang OC-nya, ya. Dan di sini terbentuk sudut siku-siku, ya, karena tegak lurus seperti ini, ya. 90 derajat. Oke. Sekarang kita lihat sifat layang-layang nih, ya. Kita lihat pada bagian sisinya memiliki dua pasang sisi sama panjang. Yang mana saja sisinya yang sama panjang? Ya, sisi AB sama panjang dengan sisi AD. Ya, ini satu pasang. Kemudian sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Ini sepasang yang keduanya, ya, ada dua pasang. Kemudian kita lihat sudutnya, terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Mana yang sama besar, ya? Sudut B ini sama besar dengan sudut D. Nah, ini saja yang sama besar. Sedangkan sudut yang berhadapan yang lainnya, sudut C dengan sudut A, ini tidak sama besar. Ya, dan ada juga di sini bagiannya yang terbagi dua sama besar, ya. Sudut di sini
terbagi 2 sama besar, kemudian ini juga sama besar ya. Kemudian pada bagian ini tidak terbagi 2 sama besar, tapi di sini sudut CBD sama besar dengan sudut di sini ya, sudut CDB. Kemudian yang ini sudut ADB sama besar dengan sudut ABB, begitu ya. Nah, sekarang diagonalnya juga di sini, salah satu diagonalnya itu membagi 2 sama panjang ya dengan diagonal yang lainnya, dan tegak lurus dengan diagonal itu. Yang ini ya, diagonal BD, panjang BO sama panjang dengan panjang OD ya. Nah, begitu. Sedangkan OA itu tidak sama dengan panjang OC ya, ada yang lebih panjang. Kemudian di sini tentunya saling tegak lurus ya, membentuk sudut siku-siku ya, sebesar 90 derajat. Kita lihat sekarang sifat trapesium ya. Untuk sifat trapesium itu cukup 2 saja pada bagian sisinya, memiliki sepasang sisi berhadapan dan sejajar. Yang mana yang berhadapan ya? Ini ya. Sisi AB ini berhadapan dengan sisi CD dan sejajar ya. Kemudian pada bagian sudutnya, jumlah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar adalah 180 derajat. Nah, ini ya sudut A. Nah, ini berdekatan di antara 2 sisi sejajar dengan sudut D ya. Maka ketika dijumlah 180 derajat. Kemudian sudut B ini berdekatan di antara 2 sisi sejajar dengan sudut C, dijumlahkan 180 derajat. Nah, itu saja untuk trapesium. Sedangkan untuk keliling sebuah persegi panjang adalah contohnya nih ya. Yang ditanya adalah hitunglah panjangnya ya. Nah, di sini diketahui kelilingnya, keliling persegi panjang 48 cm, lebarnya 10 cm. Yang ditanya panjangnya, kita pakai rumus keliling persegi panjang, kita tulis terbalik seperti ini ya, karena kelilingnya sudah diketahui. Kita substitusi ya, panjangnya belum, lebarnya 10 cm, kelilingnya 48 ya. Duanya kita pindah saja, kita tulis yang tidak pindah nih. P ditambah 10 sama dengan 48, P kali ya, pindah jadi bagi. Tulis dulu yang tulis dulu nih ya, P ditambah 10 cm sama dengan 48 dibagi 2, 24 cm. Ini kita pindahkan, tulis yang tidak pindah, P sama dengan 24. Ditambah 10 pindah jadi min 10 ya. Nah, kita dapat nih panjangnya 14 cm. Mudah ya. Nah, kita coba contoh yang lainnya. Guntur memiliki sebidang tanah ya. Nah, ini ada tanahnya, panjangnya 60 cm, panjangnya 60 meter, lebarnya 40 meter. Di sini di sekeliling tanah ini akan ditanam pohon ya, dengan jarak antar pohon itu 2 meter. Seperti ini, dan seterusnya nih kita tanam di sekeliling tanah ini ya, jaraknya 2 meter 2 meter. Nah, berarti kita mencari keliling lahan ini ya dengan rumus 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya itu 60 meter, lebarnya 40 meter, berarti 2 dikali 100 meter. Kita dapatkan di sini kelilingnya itu 200 meter. Sekarang kita cari banyak pohon ya dengan cara keliling ya, 200 meter dibagi jarak antar pohon dibagi 2 meter. Jadi banyak pohonnya di sini ada 100 pohon ya. Kemudian kita akan mencari biaya yang dibutuhkan ya. Berarti kita tinggal mengalikan saja ya. Banyak pohonnya itu 100 pohon dikali biaya tiap pohon 35.000. Nah, maka kita dapatkan di sini 3.500.000 ya. Inilah biaya pembelian pohon seluruhnya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Keliling suatu persegi panjang sama dengan keliling persegi yang panjang sisinya 15 cm. Jika lebar persegi panjang sama dengan 12 meter, nah
Di sini jelas ya, keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Ini dapat dari mana? Bisa sama dengan seperti ini ya, dari soalnya ya. Di sini kalau kita baca, keliling suatu persegi panjang ya sama dengan keliling persegi. Nah, maka kita tulis seperti ini. Nah, kita lanjutkan dengan menulis rumusnya. Keliling persegi 2 kali panjang tambah lebar, keliling persegi 4 dikali S. 2 dikali panjangnya belum diketahui, lebarnya 12 cm ya, dikali sama dengan 4 dikali sisinya itu 15 cm ya. Nah, di sini ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan, kita tulis yang tidak pindah, P ditambah 12, 4 dikali 15 itu 60, 2 dikali pindah jadi membagi 2. Tulis ya, P ditambah 12 sama dengan 60 dibagi 2, 30. 12 nya sekarang kita pindahkan, jadi P sama dengan 30 dikurang 12. Maka kita dapat nih 30 dikurang 12, 18 cm. Bagaimana? Bisa ya? Udah ya? Nah, kita lanjut nih. Sekarang pembahasan soal berikutnya. Nah, sebuah lahan berbentuk persegi. Ini ada lahan berbentuk persegi, panjang sisinya 43 meter ya. Di sekeliling lahan tersebut dibuat jalan ya, dibuat jalan nih seperti ini. Lebarnya ini 1,5 meter ya. Lebar jalannya 1,5 meter. Kemudian sisa lahan dibuat taman ya. Nah, di sini ada sisa lahan yang di tengah-tengah ini, kita buat lahan, dibuat taman. Kemudian di sekelilingnya ini akan ditanam pohon ya, tanam pohon pelindung. Nah, di sekelilingnya ini ditanam pohon, di mana jarak antar pohonnya ini 5 meter. Nah, hitunglah biaya yang diperlukan. Nah, berarti kita akan mencari panjang sisi taman ya. Panjang sisi taman itu berarti kenapa perlu kita cari panjang sisi taman ya? Karena belum diketahui nih ya. 43 ini panjang lahan ya, panjang lahan seluruhnya dikurang 2 dikali 1,5 ya, karena di sini terpotong ya buat jalan baik di sisi kiri kanan maupun atas bawahnya ya. Berarti dikali ada dua bagian, sisi kiri dan kanannya saja. Berarti 43 dikurang 3 ya, maka kita dapatkan panjang sisi tamannya ini 40 meter ya. Kemudian kita cari banyak pohon pelindung ya. Kita cari dengan cara keliling taman dibagi jarak antar pohon. Keliling taman itu 4 dikali sisi taman dibagi jarak antar pohonnya 5. Berarti 4 dikali sisi tamannya 40 dibagi 5 ya. Berarti 160 dibagi 5 sama dengan 32 pohon. Nah, banyak pohonnya ini ada 32 pohon ya. Nah, inilah yang akan kita hitung biaya pembelian pohon. 32 pohon dikali 45.000 harga per pohonnya ya. Maka kita dapatkan Rp1.440.000. Nah, inilah biaya pembelian pohonnya. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sebuah jajar genjang ABCD memiliki besar sudut ABC. Ya, di sini besar sudut ABC-nya 120 derajat. Yang ditanya berapa besar sudut ADC? Ya. Nah, karena ini berhadapan, maka besar sudutnya sama. Ya, ada di sifatnya. Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut D juga sama 120 derajat. Nah, sekarang kita cari sudut BAD. Yang ini ya, sudut BAD. Bagaimana? Ya, sudut BAD itu tinggal kita cari dengan 180 dikurang dengan sudut ini ya, sudut ABC. Kenapa? Ya, karena jumlah sudut yang berdekatan itu 180 derajat. 180 dikurang 120, kita dapatkan 60 derajat. Inilah besar sudut BAD ya, 60 derajat. Kita lanjut.
Ya, di sini pada jajar ganjang PQRS di samping ya. Nah, perhatikan nih. Yang ditanya tuh panjang PS ya. Nah, di sini alas PQ ya. PQ ini sebagai alas itu 28 cm. Kemudian tinggi RU ini sebagai tinggi 15 cm. Kemudian di sini juga ada tinggi QT ya. QT ini sebagai tinggi 21 cm. Kemudian alasnya yaitu PS. Nah, ini yang belum diketahui, yang ditanyakan. Nah, untuk mencari ini kita akan kita perhatikan dulu nih bahwa PQ dengan RU itu saling tegak lurus. Maka PQ ini sebagai alasnya dan RU ini sebagai tinggi ya. Karena alas dengan tinggi itu merupakan sekawan ya, yang harus saling tegak lurus. Oke ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus luas jajar genjang alas dikali tinggi. Alasnya PQ, tingginya itu RU ya, berarti 28 dikali 15. Kita dapatkan 420 cm persegi. Nah, sekarang PS dengan QT itu saling tegak lurus ya, berarti PS sebagai alas dan QT sebagai tingginya. Inilah sebagai alas dan tinggi sekawannya yang saling tegak lurus. Kita pakai rumus luas jajar genjang alas dikali tinggi sama dengan luas. Terbalik ya, karena luasnya sudah kita dapatkan. Alasnya itu PS yang memang yang ditanyakan, tingginya itu 21 sama dengan 420. Kita pindahkan nih 21-nya, jadi PS sama dengan 420 dibagi 21. Berapa nih 420 dibagi 21? Ya, 20 cm. Inilah panjang PS-nya ya. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, di sini pada belah ketupat PQRS panjang diagonal PR banding QS. Nah, di sini perhatikan ya, PR dengan QS ini berbanding 2:3 ya. Nah, yang PR-nya itu sebagai diagonal 1. Nah, kalau perbandingan ya, maka kita tinggal tambahkan X saja ya pada nilai perbandingannya. Jadi PR itu 2X ya, kita tambahkan X saja. Kemudian QS sebagai diagonal 2, ini kita tambahkan X saja, 3-nya ya, jadi 3X. Kemudian luasnya itu 27 cm persegi. Ya, kita masukkan pada rumus luas belah ketupat ya. Kita tulis terbalik seperti ini karena luasnya sudah diketahui. Diagonal 1 2X, diagonal 2 3X per 2 sama dengan 27 ya. 2X dengan 2 kita sederhanakan, jadi 2X dibagi 2 itu X dikali 3X ya. Jadi 3X pangkat 2 sama dengan 27 ya. 3-nya kita pindahkan, jadi X sama dengan 27. 3 di sini perkalian, pindah jadi pembagian ya. Nah, di sini X pangkat 2 kita tulis nih supaya tidak pangkat, maka di sini kita akarkan. 27 dibagi 3 9. Jadi akar 9. Berapa akar 9? Ya, 3. Nilai X-nya 3 ya. Yang kita cari itu PR. PR itu 2X. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Inilah panjang PR. Begitu ya. Kita lanjut nih. Luas sebuah layang-layang adalah 104 cm ya, cm persegi. Kemudian diagonalnya, diagonal 1 ya, 16 cm. Yang ditanya diagonal yang lainnya. Kita pakai rumus ya, rumus luas layang-layang itu sama dengan belah ketupat ya. Kita tulis terbalik karena luas layang-layang sudah diketahui. Kita tulis nih diagonal 1 16, kemudian D2 belum per 2 sama dengan luasnya 104. Di sini kita sederhanakan ya, 16 per 2. 16 dibagi 2 8.
ya. Jadi 8 dikali D2 sama dengan 104. Ini kita pindahkan ya. Kita tulis dulu yang titik tidak pindah. D sama dengan 104. 8 itu pindah kali ya, kali dia. Maka ketika pindah jadi bagi. Nah, maka kita dapatkan di sini D2-nya ya. 104 dibagi 8 sama dengan 13 cm. Inilah panjang diagonal yang lain ya, 13 cm. Nah, berikutnya ya. Pada trapesium ABCD berikut ya, perhatikan nih trapesiumnya. Panjang AB itu 6 cm, panjang CD-nya itu 3 cm, DE-nya ini 2,6 cm. Berarti yang ditanya itu luasnya ya. Rumus luas trapesium, jumlah sisi sejajar atau A ditambah B ya. Ini sisi sejajarnya ya. Dikali tinggi dibagi 2. Berarti A-nya itu bagian atas dari sisi sejajar itu 3 cm, bagian bawah dari sisi sejajar itu 6 cm, dan tingginya ini ya, tinggi dengan alas itu tegak lurus ya, berarti 2,6 cm tingginya. Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus ya, 3 ditambah 6 dikali tingginya 2,6 per 2. Nah, di sini untuk menyederhanakan, kita tidak boleh coret dengan yang di dalam kurung ya, harus dengan yang di luar kurung ya, karena ini harus kita hitung terlebih dahulu baru boleh dicoret atau dibagi. 2,6 saja kita bagi dengan 2 jadi 1,3. 3 ditambah 6 itu 9 dikali 1,3 ya, maka kita dapatkan di sini 11,7 cm persegi. Inilah luas dari trapesium ABCD. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, itu saja mungkin untuk pembahasan kita kali ini terkait dengan pembahasan soal, mungkin untuk persiapan penilaian harian pada bab segi 4 kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.